Halo, masih bersama catatan Natnat sing cerewet cerewis dan melayang-melayang. Di kotaku seminggu ini hujan mendung, hujan rintik-rintik. Nah, ini perjalananku yang kalau kalian teman-teman lamaku pasti udah tahu ya. Jadi ini rumah-rumah over 50 plus. Jadi pada waktu kesini hujan. Setelah cerita rumah-rumah over 50 plus ini, aku akan mengajak kalian semuanya ke dapur kecilku. Nat iki masa opo yo? Ayo abis gini aku ajak ke dapur kecilku setelah selesai melihat situasi rumah-rumah over 50 plus. Capcay, sayur-sayuran, pokoknya capcay ini tuh capcay kuah. Tetapi tidak ada dagingnya, tidak ada telur. Jadi bikin capcay sayur mayur cerita nih. Terus ada kembang tahunya. Kulit tahu maksudnya, aduh Mbak Natnat. Dan di sini itu aku juga bikin sing namanya ayam rujak. Terus ada tahu dan telur rebusnya. Jadi ikuti terus, jangan lupa di like lo ya. Ini itu luar biasa wis pokoknya. Terus setelah bikin ini masih bikin sing nama nih banana cake. Yo, jadi kalian bila suka ayo di like dulu. Pada waktu aku bikin ini wis paling gampang tak masuk no pergi rice cooker. Jadi lek masak ini sudah gampang sekali ya. Setelah aku bikin ini sing namanya ayam bumbu rujak ini dan ada telure, ada tahu nih. Sekarang ini aku akan bikin sing namanya capcay kuah tanpa daging dan telur. Ikuti ayo. Tongsreng, bawang putih dan bombay sampai harum. Sebelumnya itu sudah disiapkan jamur kuping, terus sawi hijau, terus ada brongkol, ada kubis, terus juga ada wortel. Dan nanti ini aku tambahkan yang namanya jagung muda. Setelah wortel dimasukkan di gongsreng, terus masukkan brongkol atau bunga kol, ada kubis juga dimasukkan, air matang sekitar 250 ml kali 2 yaitu 500 ml. Merica, garam jangan lupa dimasukkan. Seperti biasa kita beri minyak wijen. Kalau mau diberi chicken stock, beef stock silakan ya. Jadi ini aku bikin yang plain saja seperti yang aku bikin biasanya. Jadi di sini itu hanya tambahan merica, garam, gula sedikit. Terus kalau kalian mau diberi minyak wijen dan kecap ikan bila mau. Tetapi aku skip kecap ikannya. Setelah itu aku diamkan dulu sampai dia betul-betul 3/4 matang. Setelah itu ditambah yang namanya larutan maizena. Sebelumnya diaduk-aduk seperti ini dan dimasukkan yang namanya itu kembang tahu. Dan dimasukkan juga potongan jagung yang kecil-kecil seperti ini. Jadi biar warnanya itu macam-macam ya. Jadi ada merah dari wortel, kubis putih, brongkol putih, dan ada hijau dari sawi hijau, dan ada kuning dari jagung. Ada kuping, jamur kuping. Nah, inilah ceritaku teman-teman bersama masakan capcay kuah tetapi tidak menggunakan daging, telur, ayam. Terus dimasukkan kembang tahunya seperti ini. Kalau mau direndam dulu ya monggo ya. Dan di sini itu aku senang dimasukkan karena ini cepat sekali. Karena prosesnya di sini masih panas. Jadi setelah itu baru apinya dikecilkan, 5 menit kemudian baru dimatikan. Jadi sayuran ini masih kres cerita nih. Jadi nggak terlalu lunak ya. Capcay kuah ini sayuran sudah mateng, saatnya kita itu bikin banana cake. Di sini banana cake-nya itu luar biasa karena di sini itu aku bikin 2 loyang
dan toppingnya itu yang luar biasa. Memakai meses, memakai coklat, atau memakai biskuit yang diremuk-remuk seperti ini. Nah, jadi seperti kita kalau makan ini ya brownies ya, tetapi ini banana cake. Untuk bikin banana cake ini teman-teman, kita hanya membutuhkan itu 4 butir telur. Dan di sini itu tidak menggunakan mixer. Jadi kita bisa pakai kocokan, pakai sendok kayu atau pakai whisk, itu juga bisa ya. Jadi kalau bikin ini tuh gampang sekali, dan kalian itu bisa bervariasi. Di atas topping-toppingnya itu diberi apa ya, keju boleh. Kalau kalian mempunyai pisang sing wis mateng, lihatin kayak gini pisangnya ya. Dan pisang ini harus dikukus sebentar. Setelah itu untuk loyangnya itu kalian lapisi kertas roti seperti ini dan terus disabut mentega ya. Siapkan 4 butir telur. Setelah itu baru dimasukkan yang namanya gula palem atau brown sugar, dimasukkan seperti ini. Jadi kalian itu bisa tahu bagaimana kalau mau manis atau cukupan ya. Jadi di sini itu aku tuh nggak timbang gitu loh teman-teman. Terus aku memakai vanilla paste seperti ini. Itu 1 sendok teh kira-kira. Sambung lagi, sudah dimasukkan vanilla paste-nya. Setelah itu kita ambil whisk dan diaduk-aduk seperti ini. Nah, kalau sudah tercampur dan rata teman-teman, nantinya kita akan sambung diberi tepung terigu. Jadi tunggu sebentar ya. Jadi diaduk-aduk kurang lebih 10 menit sampai brown sugarnya ini tercampur dan jadinya seperti ini. Setelah itu baru dimasukkan tepung terigunya. Gampang kan, tidak menggunakan mixer. Dan di sini nanti akan ditambahkan memakai baking powder. Sebelumnya dimasukkan bubuk kayu manis seperti ini. Juga tidak ada ini ya timbangannya, jadi aku tuh udah terbiasa seperti ini. Setelah tercampur rata dengan bubuk kayu manis, dimasukkan baking powdernya setengah sendok teh saja. Kalau banyak-banyak nanti bisa aduhai ya, muter-muter nantinya. Nah setelah itu ayo kita whisk lagi sampai tercampur rata dan ditambahkan yogurt vanila. Jadi yogurt vanila ini sekitar 200 gram dimasukkan. Wis pokoknya terserah ya. Jadi seperti ini dimasukkan saja, tidak ada aturannya aku ini. Jadi sambung lagi, di whisk lagi. Nah sudah tercampur rata yogurtnya. Setelah itu jangan lupa pisang dimasukkan yang sudah dikukus tadi. Dikukus selama 5-6 menit ya. Terus diaduk-aduk seperti ini, tidak usah terlalu halus juga tidak apa-apa. Wis pokoknya masukkan saja. Setelah pisang sudah dimasukkan dan kita siapkan loyang yang sudah dikuas dengan mentega. Setelah itu dimasukkan butter cair atau mau memakai oil juga boleh. Jadi mana-mana ya. Terus lanjut, kita akan lanjut. Setelah itu punya biskuit seperti ini, nanti itu dibuat topping di atasnya. Jadi biskuit ini nanti kita remuk-remuk jadi seperti ini ya. Pada waktu ini mau masuk ke oven. Terus nanti yang kedua ini aku akan beri meses dan coklat. Waduh, jadi ini modelnya itu kayak makan brownie banana cake. Pokoknya kalau kalian bikin ini pasti melayang-melayang bersama Mbak Nat. Jadi seperti ini ceritaku. Udah bertopping semuanya dan ready untuk masuk ke oven. Jadi seperti ini. Sudah mau masuk ke oven juga yang meses dengan coklat.
Setelah beberapa sudah dimasukkan ke dalam oven, jadinya itu seperti ini. Sudah matang yang pertama, yang memakai topping cookie. Dan yang kedua nantinya kita akan melihat hasilnya seperti ini, yang taburan delicious dan coklat. Inilah ceritaku. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video-videoku selanjutnya. Jangan lupa lo ya, panjang lebar kali tinggi sampai kecemplung kali. Salam sayang selalu dari catatan Nat Nat. Sampai bertemu kembali. Bye bye.